Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 13. Cerita dimulai setelah berpisah dengan Celsus yang tidak ingin bergabung bersama mereka. Knock pun meminta kepada Jitri untuk pergi ke kamarnya lebih dulu dan segera istirahat, karena besok pagi mereka akan memulai pergerakan. Kemudian dari arah jendelanya, Knock pun mendengar ada beberapa suara orang yang sedang kedinginan. Benar saja, setelah ia menatap keluar jendelanya, ia pun melihat ada 3 orang anak kecil yang sedang menghadap kepada api unggun yang mereka buat untuk menghilangkan rasa dinginnya pekatnya malam. Bahkan mereka sampai tertidur karena menahan rasa lapar yang telah mereka rasakan sejak beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba saja anak kecil itu langsung terbangun ketika mendengar suara Knock yang berkata, "Hai kalian, apakah kalian ingin makan? Aku ada membawakan beberapa potong roti untuk kalian nikmati." Sontak mereka pun langsung berlari menghampirinya untuk mengambil makanan yang Knock berikan. Sambil meneteskan air matanya, anak kecil itu berkata, "Wahai tuan yang baik hati, apakah kami boleh memakan makanan ini?" Sambil memperhatikan mereka semua, Knock bergumam, "Aku tidak bisa menyelamatkan mereka semuanya. Jadi aku rasa mungkin saja ini adalah kebaikan dan kemurahan hati yang dimiliki jiwaku yang dulu. Aku ingin menciptakan sebuah masa depan yang mana mereka tidak perlu mengemis makanan lagi. Oleh karena itu, kami harus bertahan di Ciders ini untuk menyelamatkan sebagian dari mereka. Dan aku mau melakukan ini karena ingin mereka hidup dengan layak." Di sisi yang lain, sambil tersenyum, Jitri bergumam, "Aku tahu kalau tuan muda memang sebaik ini, tetapi aku tidak menyangka kalau dia bisa sekeren ini." Pada keesokan harinya, terlihat mereka semua berjalan mengitari wilayah Ciders itu. Taigan pun berkata, "Seperti yang sudah kau tahu bahwa wilayah selatan Ciders ini biasanya akan dipenuhi oleh monster selama musim dingin. Itulah sebabnya kami selalu meminta bantuan kepada keluarga kekaisaran." Sambil menunjuk kepada tembok penghalang yang ada di sampingnya, Green berkata, "Apakah hanya seperti ini caramu untuk melindungi desa dari serangan monster?" Di dalam hatinya Knock berkata, sangat menyedihkan ketika gelombang monster dimulai. Mungkin mereka akan bertahan kurang dari 1 jam saja sebelum mereka dimusnahkan. Karena ini hanyalah subchapter, aku pun bebas untuk memilih apakah aku menyelamatkan desa ini ataukah aku mengabaikannya. Tetapi selama aku memainkan game ini, aku selalu memilih untuk menyelamatkan desa ini. Alasannya sangatlah jelas, karena Ciders memiliki nilai yang tinggi. Di masa depan nanti, Ciders akan menjadi wilayah yang sangat bernilai. Kemudian Taigan kembali berkata, ada yang berbeda pada monster di tahun ini, yaitu jumlah mereka yang semakin meningkat secara drastis daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan juga lebih parahnya lagi, penduduk desa ini pernah melihat seekor griffin di dalam rimbunan hutan. Sontak mereka semua sangat terkejut karena monster yang sangat berbahaya telah muncul di wilayah itu. Green mencoba untuk berpikir. Ia berkata, jika makhluk itu ada di wilayah ini, maka situasinya akan semakin memburuk. Knock pun kembali bergumam, orang-orang ini masih belum mengetahui bahwa banyaknya jumlah monster sebenarnya akan membantu mereka di masa depan nanti. Akan tetapi salah satu faktor terpenting untuk menaklukkan Ciders ini adalah dengan bisa atau tidaknya kami mengusir Griffin itu. Griffin adalah King of Wilderness. Dia seharusnya dihentikan, bukan untuk dikalahkan. Tetapi aku memiliki cara yang lain dan aku sangat ingin membunuh Griffin itu.
Kemudian mereka pun telah sampai pada ujung dinding pertahanan desa. Taigan berkata, ini adalah wilayah netral yang terhubung dengan Tahalin di timur dan juga wilayah ini sangatlah tandus. Knock berkata, tempat itu ada sesuatu yang aneh. Griffin biasanya tidak akan tinggal yang berdekatan dengan desa Ciders. Biasanya mereka akan tinggal di dekat Tahalin. Jadi apakah kau tahu alasannya mengapa mereka bisa sampai ke sini? Sontak mereka semua langsung menatap kepada Knock. Mereka bertanya-tanya kenapa bocah yang terkurung di dalam rumah bisa tahu akan hal itu. Knock pun bergumam, aku sudah menduga tentang siapa yang akan menjadi pengkhianat dalam penaklukan Ciders ini. Kuis tambahan sudah dimulai dan aku akan menghabisi bagian desa yang paling buruk terlebih dahulu. Di tempat yang berbeda, terlihat Skull sangatlah kesal. Ia bergumam, Knock von Renhever, sejak dari awal aku tidak pernah mengkhawatirkannya karena aku yakin kalau dia tidaklah berguna. Tetapi siapa yang menyangka kalau aku telah jatuh ke dalam rencananya dan Green sekarang tidak menyukaiku. Aku sudah berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan perhatian Green, tetapi bocah itu telah menghancurkan rencanaku dan aku tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Di sisi yang lain, terlihat Jitri yang berjalan sambil menuruni anak tangga penginapan itu. Sambil tersenyum, Skull berpikir, kalau tidak salah wanita ini bernama Jitri. Aku telah mendengar kabarnya kalau dia hanyalah orang biasa. Tiba-tiba saja ia langsung menghentikan pergerakan Jitri dengan menghalangi langkah kakinya. Dan tidak hanya sampai di situ saja, ia juga langsung mencengkram tangan Jitri dengan begitu kuat. Jitri pun bertanya apakah ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Sambil tertawa, Skull berkata, meskipun tidak terlalu penting, tetapi aku hanya ingin berbicara berdua saja denganmu. Melihat reaksi yang seperti itu, Jitri pun langsung menarik tangannya dari cengkeraman tangan Skull. Ia berkata, aku pikir tidak ada yang perlu kita bicarakan, apalagi hanya berdua saja. Dengan kesalnya Skull berkata, ayolah, ada apa kau menolak? Mungkin aku hanyalah kesatria yang melayani seorang master. Akan tetapi aku masih memiliki sebuah hak untuk bersenang-senang. Pastinya kau juga sama ingin bersenang-senang dengan seorang pria untuk melepaskan rasa lelahmu. Di dalam hatinya Jitri berkata, apa yang harus aku lakukan? Jika aku menolaknya sekarang juga, maka Tuan Muda akan mendapatkan masalah dan tidak disukai oleh Tuan Green. Dia pasti mendapatkan pandangan buruk dari keluarga Renhever karena sikapku yang menolak ajakan dari pengikut Tuan Green. Apakah aku harus pasrah karena aku tidak ingin Tuan Muda menjadi menderita karena sikapku? Dengan wajah yang penuh nafsu, Skull berkata, karena mastermu aku telah kehilangan lebih dari 10 tahun usahaku. Jadi aku pastikan kau akan membayar semuanya dengan tubuhmu. Namun tiba-tiba saja Skull langsung terdiam ketika sebuah tebasan pedang telah memotong tangannya. Setelah memotong tangannya, Knock berkata, rupanya kau ingin sesuatu dariku, tetapi kenapa kau tidak langsung memintanya kepadaku? Dengan tatapan mata yang tajam, Knock kembali berkata, sekarang bicaralah di hadapanku, bagaimana caraku untuk membayarnya? Sambil menahan rasa sakitnya, Skull berkata, apa yang kau pikirkan? Bahkan kau tidak akan bisa melarikan diri setelah melakukan ini. Apakah kau pikir Tuan Green akan berdiam saja ketika melihatku yang kau lukai? Knock pun kembali berkata, apakah kau mengancamku dengan membawa nama Green di hadapanku? Apakah kau pikir aku akan takut kepadanya? Setelah mengatakan itu, Knock pun langsung memotong tangannya yang tersisa, sehingga membuatnya langsung berteriak kesakitan karena kedua tangannya yang telah terputus. Skull pun mencoba bangkit sembari berkata, ini sebuah kesalahan yang besar meskipun kau didukung oleh keluarga Renhever, tetapi... Namun Knock langsung memotong perkataannya dengan berkata, kau salah, bukan aku yang tidak tahu tempat karena keluargaku yang mendukungku. Setelah mengatakan itu, Knock pun menancapkan pedangnya tepat pada jantungnya sehingga membuatnya langsung mati seketika.
Melihat kejadian itu, dengan lirihnya Jitri berkata, "Wahai Tuan Muda, apa yang Anda lakukan? Saya yakin kalau Tuan Green tidak akan membiarkan hal ini begitu saja." Benar saja, seketika itu juga terlihat Green yang datang menghampirinya bersama kedua penjaga desa itu. Ia pun berkata, "Apa yang terjadi? Jangan bilang kalau kau yang telah membunuhnya." Saat mendengar Knock yang dengan santainya mengatakan kalau dia memang telah membunuhnya, Green pun sangatlah marah. Ia berkata, "Berani sekali orang yang tidak berguna sepertimu telah membunuh salah satu kesatriaku." Knock pun mencoba menjelaskan, "Kau telah salah memahaminya. Bukannya kau seharusnya bertanya mengapa aku melakukannya." Green langsung menarik bajunya, lalu ia berkata, "Kenapa kau membunuh kesatriaku? Jika alasanmu tidak masuk di akal, aku pastikan kalau kau tidak akan bisa lari dari hukumanmu." Knock mengatakan, "Aku telah melihat kalau orang itu telah melecehkan pelayanku, dan aku sebagai masternya, bagaimana bisa kalau aku hanya diam saja?" Mendengar ucapannya, Green kembali berteriak, "Apakah hanya karena itu saja kau membunuhnya? Bukannya kau tahu kalau wanita itu hanyalah orang biasa?" Akan tetapi, ia langsung terdiam ketika melihat Knock yang memancarkan auranya. Ia berkata, "Apakah kau bisa bertanggung jawab atas ucapanmu?" Sontak Green pun tidak bisa berkata sepatah kata pun. Ia bergumam, "Apakah ini adalah kekuatannya? Orang yang tidak berguna di keluarga kami, tetapi sebenarnya dia memiliki sebuah talenta." Karena mentalnya yang sudah menciut, Green pun berkata dengan pelan, "Seharusnya kau melaporkan ini kepadaku agar aku bisa menghukumnya." Dengan santainya Knock berkata, "Apakah kau sudah lupa kalau aku adalah orang yang tidak berguna di keluarga kita? Lagi pula aku tidak terbiasa untuk melapor ataupun menunggu. Jadi bagaimana kalau kita menyerahkan masalah ini kepada ayah dan memutuskannya setelah kita kembali?" Di dalam hatinya Green berkata, "Dasar bajingan, aku yakin kalau bocah ini pastinya menginginkan sesuatu dariku." Lalu Green berkata, "Baiklah, kita akan memutuskan bagaimana menyelesaikan insiden ini setelah kita pulang." Knock hanya tertawa. Ia mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh Green adalah keputusan yang bijak sebagai keluarga yang terhormat. Kemudian Knock pun mengajak Jitri untuk pergi meninggalkan tempat itu. Sambil memperhatikan kepergian mereka, Green bergumam, "Sejak kapan dia telah menjadi sekuat ini? Lalu pedang yang ia bawa, aku yakin kalau aku pernah melihatnya. Aku tidak boleh meremehkannya selama kami masih berada dalam misi penaklukan Ciders ini." Beberapa saat kemudian, setelah Knock dan juga Jitri telah keluar dari ruangan itu, ia bergumam, "Akan ada keributan di antara para prajurit. Mereka terpecah belah dan harus memilih berpihak kepada sisi yang mana. Apakah mereka akan terus mengikuti kakakku ataukah mereka malah berpihak kepadaku?" Kemudian Knock melihat kalau tubuh Jitri telah bergetar sambil menahan isak tangisnya. Ia pun bertanya apakah Jitri telah terluka. Jitri pun berkata, "Wahai Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja dan kenapa Anda melakukan itu? Apakah Anda tahu jika kasus ini semakin membesar, pastinya Anda akan mendapatkan lebih banyak musuh. Jika memang benar itu terjadi, maka Anda akan terancam lagi." Dengan santainya Knock berkata, "Sudah berapa lama kau bersamaku? Apakah kau tidak tahu bagaimana sifat mastermu yang kau layani? Di dalam keluarga Rainhaver, aku adalah orang yang tidak berguna. Jadi tidak peduli apapun, kau tidak boleh menundukkan kepalamu." Jitri hanya terdiam, mencoba memahami apa yang dikatakan oleh Tuan Muda. Ia tidak menyangka kalau masternya sangat baik kepadanya. Lalu sambil mengusap air matanya, ia pun berkata kalau ia akan selalu mengingat apa yang dikatakan oleh masternya. Di sisi yang lain, dengan kesalnya Green bergumam, "Beraninya bocah tidak berguna itu melakukan ini kepadaku. Pada awalnya ketika ayah memberiku tanggung jawab atas kehadiran Knock, aku hanya menganggapnya sebagai tugas yang merepotkan. Tetapi entah kenapa di misi ini dia menjadi orang yang jauh berbeda dari yang aku kira."
Namun pedang yang ia gunakan sangat mirip sekali dengan pedang yang ayah gunakan. Aku harus waspada kepadanya. Akan tetapi karena aku sudah kehilangan Skull, sekarang siapa lagi yang harus aku percaya untuk mengawasinya? Kemudian salah satu dari penjaga desa itu telah datang menghampirinya. Lalu ia berkata, "Wahai Tuan Muda, situasi di lantai atas sudah kami atasi. Namun saya bertanya-tanya mengapa Tuan Muda Knock sangat berbeda dari rumor yang kami dengar." Di dalam hatinya Green kembali berkata, "Bukan hanya Knock saja yang berbeda, tetapi kau juga berbeda dari rumor yang aku dapatkan. Bukankah kau seharusnya seorang kapten dari pasukan kesatria yang beroperasi di wilayah ini? Jadi bagaimana bisa seorang bocah yang dirumorkan memiliki fisik yang lemah telah mengetahui seluk-beluk tempat ini lebih baik daripada dia? Aku tidak membayarnya untuk bermalas-malasan. Karena gelombang monster belum dimulai, maka aku akan menggunakan pasukan kesatria lagi." Lalu Green berkata, "Pastikan kalian menyingkirkan seluruh bandit dan monster yang ada di sekitar sini. Dan apabila Knock telah bertingkah aneh, maka cepatlah laporkan semuanya kepadaku." Sambil berjalan keluar dari tempat itu, ia pun mengatakan akan selalu mengawasi Knock kemanapun ia pergi dan apa yang akan ia lakukan. Di tempat yang berbeda, terlihat Knock dan juga Jitri telah berjalan mengitari desa itu. Lalu Knock berkata, "Aku telah memeriksa semua dinding desa ini dan itu sangatlah rapuh." Jitri pun bertanya bagaimana caranya untuk mengatasi gelombang monster apabila dindingnya serapuh itu. Kemudian Knock pun mengajak Jitri untuk pergi ke suatu tempat karena ia ingin menunjukkan sesuatu. Jitri kembali bertanya kemana mereka akan pergi, sedangkan untuk menuju ke penginapan bukanlah ke arah sana. Sambil tertawa Knock berkata, "Aku berencana untuk merekrut anggota baru di pihak kita." Di dalam hatinya Knock bergumam, meski ini adalah desa yang kecil, tetapi di dalam sini ada seseorang yang sangat jenius. Dia adalah Elina, seorang karakter yang selalu aku rekrut setiap kali aku pergi ke Ciders. Dia adalah orang yang sangat ahli dalam membuat ramuan, artinya dialah sumber ramuanku. Beberapa saat kemudian, terlihat mereka berdua telah berjalan tepat di samping saluran air yang ada di desa itu. Jitri pun kembali bertanya, apakah memang ada seorang ahli ramuan yang bersembunyi di tempat yang seperti ini? Saya sangat tidak paham jika orang itu sangat berbakat. Lantas mengapa dia bersembunyi di tempat yang terpencil seperti ini? Knock pun bergumam, alasannya adalah sebagai fakta penyelesaian sebuah rute tersembunyi untuk menyelesaikan Ciders ini. Karena di masa depan nanti Elina akan bekerja bukan untuk wilayah Arkahim. Jika seseorang tidak menyelesaikan Ciders ini dengan rute yang tersembunyi, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan Elina. Kemudian Knock meminta kepada Jitri untuk berhati-hati dan ia harus mengikuti langkahnya. Jitri pun masih bertanya-tanya di dalam hatinya bagaimana bisa masternya mengetahui tentang hal ini, sedangkan dia selalu saja berdiam diri di dalam kastilnya. Tiba-tiba saja ia langsung terdiam ketika melihat sebuah cahaya yang sangat terang telah bersinar di sudut tempat itu. Di dalam ruangan itu terlihat seorang perempuan yang sedang mabuk setelah menikmati minumannya. Ia berkata, "Aku tidak percaya aku telah terjebak di tempat yang seperti ini. Lalu bagaimana bisa aku berakhir dengan situasi yang seperti ini?" Namun ia begitu terkejut ketika tanpa ia sadari ada dua orang yang tidak ia kenal telah muncul di hadapannya. Knock hanya tertawa. Ia berkata, "Akhirnya aku menemukan ahli ramuanku." Sambil berteriak Elina berkata, "Siapa kalian? Mengapa ada orang lain yang menemukan tempat seperti ini?" Di sampingnya Jitri berkata, "Wahai Tuan Muda, ini sangat tidak mungkin. Apakah ahli ramuan yang Anda maksud adalah wanita pemabuk ini?" Beberapa saat kemudian dengan lirihnya Elina berkata, "Aku sungguh minta maaf karena aku tidak tahu bahwa Anda berasal dari keluarga yang sangat terkenal."
Kenok pun menanggapinya dengan santai. Ia berkata, "Aku tidak apa-apa, tetapi aku datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan kepadamu." Di dalam hatinya Kenok berkata, pada titik cerita ini dia adalah seorang karakter jenius yang memiliki potensi perkembangan tertinggi dan juga seorang ahli ramuan. Jadi bagaimanapun caranya aku harus mendapatkannya meskipun dia memiliki kekurangan. Benar saja, beberapa notifikasi telah muncul untuk menjelaskan statistik dari Elina. Dia adalah wanita yang berusia 21 tahun yang berasal dari keturunan bangsa peri. Setelah melihat statusnya, Kenok berpikir, sudah aku duga dialah karakter jenius yang bisa direkrut oleh orang yang tidak berguna dari keluarga Renhever sepertiku. Namun meskipun statistiknya sangatlah buruk, tetapi dia memiliki kemampuan yang sangat hebat dalam masalah ramuan. Lalu Kenok berkata, "Jitri, dia mungkin orang yang bermasalah, tetapi kita tidak punya pilihan lain selain membawanya." Jitri pun berbisik, "Wahai tuan muda, mungkin saya tidak pantas mengatakan ini, tetapi saya pikir ini bukanlah sebuah keputusan yang bijak untuk membawa pemabuk ini." Kenok mengatakan, "Aku tahu apa yang kau maksud, tetapi kita telah kehabisan pilihan selain membawa dia." Kemudian Elina berkata, "Bolehkah saya tahu mengapa kalian mencariku sampai ke tempat yang seperti ini?" Dengan nada yang tegas Kenok berkata, "Aku tidak ingin bertele-tele. Jadi Elina, ikutlah denganku. Jika kau mau ikut denganku, maka aku akan mengabulkan keinginan terbesarmu." Elina pun berkata dengan lirih, "Saya minta maaf, tetapi saya tidak bisa menerima tawaran yang Anda berikan karena ada sesuatu yang harus saya selesaikan di tempat ini." Akan tetapi, Elina sangatlah terkejut ketika mendengar Kenok yang berkata, "Apakah itu berkaitan dengan temanmu yang bernama Mai?" "Kau tidak usah bertanya bagaimana bisa aku tahu, tetapi yang harus kau tahu kalau di masa depan nanti temanmu akan dipenggal." Sontak Elina sangat terkejut jika teman yang sangat berharga baginya akan mendapatkan siksa yang seperti itu. Lalu Kenok kembali berkata, "Akan tetapi apabila kau menerima tawaranku, siapa tahu mungkin saja aku bisa untuk menyelamatkannya. Jadi bagaimana? Apakah kau akan berubah pikiran demi keselamatan temanmu?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.